Sikap Anda akan menentukan apa yang akan Anda alami. Apapun yang terjadi pada Anda, sikap positif itu berasal dari dalam diri Anda. Keadaan Anda tidak ada hubungannya dengan rasa puas diri Anda. Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ke-6, bagian kedua. Apapun yang terjadi pada Anda, kegagalan adalah urusan batin. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Anda mungkin sudah kenal dengan hukum Murphy yang berbunyi, jika sesuatu yang buruk dapat terjadi, itu pasti terjadi. Dan juga di saat-saat paling buruk. Selain itu ada juga prinsip Peter yang berbunyi, orang selalu bangkit hingga ke tingkat ketidakmampuannya. Ngomong-ngomong, keduanya ditulis oleh orang pesimis. Ungkapan yang serupa adalah hukum tentang perilaku manusia. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya ingin bertanya pada Anda, apakah hukum tentang perilaku manusia itu pesimis atau optimis? Berhentilah dan renungkanlah jawaban Anda. Saya mengatakannya karena responnya mengungkapkan sikap Anda. Jika Anda mengharapkan yang terburuk dalam hidup Anda, maka Anda mungkin mengatakan bahwa hukum tersebut ditulis oleh orang pesimis. Jika Anda memiliki sikap yang positif, maka Anda mungkin akan menjawab optimis, karena peluang untuk mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan membesarkan hati Anda. Sikap Anda akan menentukan apa yang Anda alami. Sikap positif, kunci pertama terhadap apa yang terjadi dalam diri Anda. Elemen pertama dalam memenangkan pergumulan batin melawan kegagalan adalah sikap yang positif. Profesor psikologi dari University of Pennsylvania, Profesor Martin Seligman, yang telah mempelajari karyawan-karyawan di 30 industri berbeda, menyimpulkan, mereka yang cepat bangkit kembali adalah orang-orang yang optimis. Hadapilah kenyataan. Tidak semua orang bisa bersikap optimis dengan sendirinya. Ada orang yang dilahirkan memandang gelasnya sebagai setengah kosong, bukan setengah penuh. Namun, bagaimanapun sifat bawaan Anda dapat menjadi orang yang optimis. Bagaimanakah Anda mengembangkan optimisme? Dengan belajar berpuas diri. Jika Anda dapat mempelajarinya, maka apapun yang terjadi pada Anda dapat mengurangi dampak negatif dari badainya dan menemukan hikmat dalam situasi apapun. Berpuas diri, itu bukanlah konsep yang digemari di zaman sekarang. Salah satu alasannya adalah karena budaya kita justru menentang pemikiran untuk berpuas diri. Orang terus-menerus dibombardir dengan pesan, yang Anda miliki itu belum cukup. Anda membutuhkan lebih, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih baik, upah yang lebih tinggi, gigi yang lebih putih, nafas yang lebih segar, pakaian yang lebih anggun. Daftarnya tiada habis-habisnya. Namun sesungguhnya, memiliki rasa puas diri yang sehat sungguh penting agar Anda bisa menanggung kegagalan. Ada banyak konsep yang keliru mengenai makna berpuas diri. Marilah kita pelajari apa yang bukan merupakan kecukupan diri. Pertama, tidak melibatkan emosi Anda. Kita semua pernah mengalami emosi-emosi yang negatif. Menurut Anda, bagaimanakah perasaan Greg Horn ketika ia melihat tokonya terbenam hampir 2 meter di bawah permukaan air? Sekalipun Anda tidak mau emosi Anda kacau balau, Anda pun sebaiknya tidak memendamnya. Penyangkalan tidaklah membantu Anda mencukupkan diri. Pada akhirnya, emosi-emosi Anda akan muncul sekalipun Anda berusaha memendamnya. Jika Anda berusaha menekan emosi-emosi Anda sebagai strategi untuk mencapai rasa puas diri, Anda mungkin akan menjadi seperti orang tua yang terbaring di rumah sakit menanti ajal. Sementara ia hampir kehilangan kesadaran selama 2 minggu, istrinya yang setia terus duduk di sampingnya. Ketika akhirnya pria ini cukup kuat untuk berbicara, ia berbisik, "Sayang,
Kamu terus setia menemaniku di kala duka. Ketika aku dipecat, kamu setia memberikan dukungan padaku. Ketika kita kehilangan rumah kita, kamu tak pernah meninggalkan aku. Kamu setia mendampingiku ketika aku kehilangan bisnisku dan ketika kesehatanku memburuk. Ya sayang, kata istrinya sambil tersenyum. Tahu tidak, kata sang pria. Apa sayang? Istrinya bertanya. Kamu adalah nasib burukku. Memendam emosi-emosi Anda tidak akan membuat Anda mencukupkan diri. Kedua, tidak mempertahankan kondisi Anda saat ini. Ayah saya yang sudah menjadi pendeta selama bertahun-tahun suka bercerita tentang seorang petani di salah satu gerejanya yang tidak mau mengembangkan diri. Ayah seringkali berusaha mendorongnya, namun pria itu tetap tidak mau berubah. Responnya pada ayah saya selalu sama. Saya memang tidak banyak kemajuan, tapi saya sudah mapan kok. Suatu hari, ayah saya melewati ladang sang petani dan ia melihat traktor sang petani terperosok dalam lumpur. Apapun yang diupayakan sang petani, traktornya tetap tidak dapat digerakkannya. Setelah mencoba sekali lagi dan juga tetap tidak berhasil, sang petani mulai mengumpat. Ketika itulah ayah saya menurunkan jendela mobilnya dan berseru pada sang petani. Anda memang tidak banyak kemajuan, tapi jelas Anda sudah mapan. Berpuas diri tidaklah berarti puas dengan situasi yang buruk. Berpuas diri artinya memiliki sikap yang baik sementara Anda berusaha keluar dari situasi buruk itu. Ketika Greg Horn menemukan tokonya dilanda banjir, ia tidak menyerah. Ia memetik hikmahnya dan terus maju. Ketiga, tidak memiliki kedudukan, kekuatan, atau harta benda. Dalam kebudayaan kita, terlalu banyak orang merasa yakin bahwa rasa puas diri timbul dari harta benda atau posisi kekuasaan. Namun, semuanya itu bukanlah kunci menuju kecukupan diri. Jika Anda merasa hal-hal itu adalah kuncinya, ingatlah kata-kata John D. Rockefeller. Ketika seorang wartawan bertanya kepadanya, berapa banyakkah kekayaan itu disebut cukup? Sang jutawan yang ketika itu adalah salah seorang yang paling kaya dan paling berkuasa di dunia menjawab, sedikit lagi. Rasa puas diri berasal dari sikap yang positif. Berpuas diri artinya mengharapkan yang terbaik dalam segala hal, bukan yang terburuk. Tetap bersemangat sekalipun babak belur. Melihat solusi dalam setiap persoalan, bukannya persoalan dalam setiap solusi. Percaya pada diri sendiri sekalipun orang lain merasa Anda telah gagal. Berpegang pada pengharapan sekalipun orang lain mengatakan percuma. Apapun yang terjadi pada Anda, sikap positif itu berasal dari dalam diri Anda. Keadaan Anda tidak ada hubungannya dengan rasa puas diri Anda. Demikian Failing Forward, bab ke-6 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.